pertemuan pertama praktikum dendrologi hutan, kita mempelajari tentang morfologi daun. Dapat kita ketahui, morfologi daun adalah studi mengenali bentuk, struktur, dan bagian-bagian dari daun. Daun adalah suatu bagian kecil atau bagian penting daripada pohon yang fungsinya itu untuk fotosintesis dan juga pertukaran gas dalam pohon tersebut. Kemudian di sini saya akan jelaskan tentang ciri umum daun. Ciri umumnya berwarna hijau, pipih melebar dan juga tumbuh mengarah ke cahaya, dan juga kembali lagi itu merupakan tempat fotosintesis, dan juga mempunyai umur yang relatif terbatas dan runtuh dan meninggalkan bekas pada batang. Kemudian letak menempelnya daun pada batang disebut nodus, dan juga memiliki struktur mulut dan untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigen dan uap air dalam daun ke dalam alam sekitar dan juga sebaliknya. Terbagi menjadi dua, daun lengkap dan juga daun tidak lengkap. Yang pertama, daun lengkap. Pelepah daun dan juga tungkai daun, helai daun juga contohnya pada pohon pisang atau batang pisang. Kalau daun tidak lengkap, daunnya mempunyai dua bagian tersebut. Pada umumnya, tumbuhan mempunyai dua daun tidak lengkap, dan contohnya adalah pohon mangga. Dan juga ada alat tambahan atau pelengkap pada daun yang sering disebut sebagai stipula, yang berfungsi untuk melindungi daun ketika masih muda. Contohnya ada pada kacang-kacangan, daun mawar, dan juga daun nangka. Dan juga ada selaput bumbung, contohnya daun nangka dan juga Polygon avicula. Kemudian alat tambahan atau pelengkap yang lain itu adalah lidah-lidah atau ligula, yang berfungsi untuk mencegah mengalirnya aliran hujan ke dalam ketika antara batang dan upih daun. Kemudian tipe daun, ciri-ciri daun menyemuk. Yang pertama adalah mempunyai stipula pada tungkai utama, dan juga tidak ada tunas dekat anak daun, dan juga keluarnya daun secara bersamaan dan gugur juga secara bersamaan. Kemudian ciri-ciri daun tunggal itu ada dua. Yang pertama, daun tunggal adalah daunnya pada satu tungkai daunnya dan juga mendukung satu helai daun. Kemudian ciri khas daun tunggal adalah terbentuknya tidak bersamaan dan juga gugurnya dari urutan tua ke urutan yang muda. Dan contohnya kita bisa lihat di daun mangga. Ada gambar susunan daun. Yang pertama itu ada ujung daun atau apex, daging daun, intervenium, susunan tulang daun, nervatio, pangkal daun atau basis, tepi daun atau margo. Nah, dapat dilihat di gambar, inilah susunan daun. Yang selanjutnya itu bangun daun. Yang pertama, bagian yang terlebar terdapat kira-kira di tengah helaian daun, yaitu ada bulat, perisai, corong, memanjang, dan lancet. Yang kedua itu bagian yang terletak terdapat di bawah atau tengah-tengah helaian daun, yaitu bulat tekstur, segitiga, delta, dan belah ketupat. Tepi daun, macam-macam tepi daun, yaitu bertepi rata, beringgit, berombak, bergerigi, berlekuk menjari, berjangkap menyirip, berbagi menyirip, berlekuk menyirip. Selanjutnya, pangkal daun. Pangkal daun yaitu ada meruncing, runcing, tumpul, berlekuk, kerompang, membulat. Selanjutnya juga ada ujung daun, yaitu macam-macamnya runcing, peruncing, tumpul, membulat, rompang, berlekuk, dan berduri. Susunan tulang daun. Susunan tulang daun terbagi atas menjadi tiga bagian. Yang pertama ibu tulang atau costa, yang kedua tulang cabang atau nervus lateris, yang ketiga ada urat daun atau pena. Selanjutnya ada tipe tulang daun. Terbagi atas 4 bagian. Yang pertama menyirip atau veni nervis, contohnya daun kembang sepatu. Yang kedua menjari atau palmi nervis, contohnya daun singkong. Yang ketiga melengkung atau servi nevis, contohnya daun cengkodok. Yang keempat sejajar atau lurus atau recti nervis, contohnya daun tebu. Selanjutnya permukaan daun. Permukaan daun yang pertama itu ada licin atau levis, mengkilat, suram, berselaput lilin, contohnya ketela. Yang kedua ada gundul atau gelaber, contohnya jambu air. Yang ketiga kasap atau skabar, contohnya jati.
Yang keempat, berkerut rogos atau jambu biji. Yang kelima, berbingkul-bingkul atau hampir berkerut, contohnya air mata pengantin. Yang keenam, berbulu atau pilosus, contohnya tembakau. Selanjutnya yang bersisik, lepidus atau durian. Pada pertemuan selanjutnya, kita membahas arsitektur pohon. Apa sih arsitektur pohon itu? Arsitektur pohon adalah hasil dari pertumbuhan yang dilakukan oleh jaringan meristem apikal yang membentuk pola-pola pada percabangan pohon, dan pola-pola ini berlanjut dengan pengulangan yang sama. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan batang pokok. Perkembangan batang pokok dibagi menjadi dua. Yang pertama, simpodial dan monopodial. Simpodial adalah perkembangan batang pokok utama yang terbagi dua atau lebih, dikenal sebagai batang simpodial. Oke, yang kedua yaitu monopodial. Apa sih batang monopodial itu? Perkembangan batang pokok yang tidak terbagi. Contoh batang simpodial yaitu yang pertama, sawo, pohon cendana, jambu, mahang, rambesi, dan lain-lain. Untuk contoh yang monopodial yaitu seperti pohon cemara, durian. Yang ketiga yaitu letak cabang. Letak cabang dibagi menjadi dua, yaitu letak percabangan ritmik sama percabangan menerus. Contoh letak percabangan ritmik yaitu seperti pinus dan jati. Berikutnya yaitu letak cabang menerus, yaitu contohnya seperti pepaya dan mangga. Arah pertumbuhan cabang dibagi menjadi dua, yaitu cabang ortotropik sama cabang plagiatropik. Selanjutnya yaitu pembagian ranting atau meristem cabang. Pembagian ranting atau meristem cabang dibagi menjadi dua, yaitu cabang simpodial dan cabang monopodial. Cabang monopodial adalah cabang yang pertumbuhannya terbagi menjadi dua atau lebih, atau setiap cabang tumbuh, kemudian cabang berikutnya tumbuh di bagian bawah ujungnya. Selanjutnya cabang monopodial. Cabang monopodial merupakan cabang yang pertumbuhannya terus berlanjut pada satu cabang tanpa meristem yang terbagi. Setelah pembagian ranting, selanjutnya model-model arsitektur pohon. Yang pertama adalah model Atims. Model Atims, perkembangan batangnya berbentuk monopodial. Percabangannya tidak ritmik atau disebut cabang terus-menerus pada batang. Bentuk cabangnya monopodial dan arah pertumbuhannya autotropik. Di model Atims, contohnya pohon cemara, pohon eukaliptus, pohon bakau, dan pohon pedada. Yang kedua yaitu model Kau. Model Kau memiliki bentuk batang monopodial, percabangannya ritmik, cabangnya monopodial, dan arah pertumbuhannya autotropik. Contoh tumbuhannya yaitu pohon tusam atau Pinus mercusi, pohon benda, pohon nangka, pohon karet, pohon nyirih. Yang ketiga yaitu model Aubreville. Model Aubreville batangnya monopodial dengan pertumbuhan tahap demi tahap bersamaan dengan pertumbuhan cabang-cabang yang ritmik. Cabang-cabangnya simpodial yang bersifat terminal. Perkembangan cabangnya plagiotropik, terkenal dengan istilah percabangan terminalia atau model pagoda. Contoh pohonnya yaitu pohon ketapang, sesendok, tembesu, tancang, sawo kecik, kayu merah, dan kepuh. Yang keempat yaitu model Kuan Koriba. Model Kuan Koriba batangnya berbentuk simpodial dengan beberapa bagian batang tumbuh secara plagiotropik, kecuali satu di antaranya tumbuh autotropik. Batangnya plagiotropik. Contohnya cabang. Cabang pertama letaknya bertentangan dengan cabang kedua dan seterusnya akan membentuk zigzag. Contoh dari model Kuan Koriba yaitu Kulai Lilin, Karembi, Bintaro. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari serik, yaitu nomor 5 itu ada model Starlon, itu memiliki batang monopodial, percabangan ritmik, serta cabang simpodial dan autotropik, yaitu ada memiliki contoh itu ada mangga sama sempur. Nah, itu ada model yang selanjutnya ada model Masrat, itu memiliki ciri
batang monopodial dan autotropik, percabangan rikmik, serta cabangan monopod dan plagiotropik. Itu memiliki contoh, yaitu ada Kruing. Nah, di sini selanjutnya ada model Roux, batang monopodial dan autotropik. Berbeda dengan model Masat, pada model Roux, cabang-cabang produk rikmik tetapi menerus. Itu ada contohnya, itu ada Kenanga, Durian, dan Sorea. Nah, terus yaitu ada model yang ke-8, model Prevost, batang simpopodial dan autotropik. Ada batang yang tumbuh proleptik di bagian bawah percabangan batang utama, yaitu ada contohnya sebagai berikut, ada Pula Hitam. Nah, terus ada model yang terakhir, ada model Troll, yaitu memiliki ciri-ciri batang tumbuh plagiotropik, cabang-cabang monopodial dan plagiotropik. Memiliki contoh sebagai berikut, ada Sengon, sama Angsana dan Blimbing.